pada saat itu hanya meninggalkan mereka berdua. Tapi karena keyakinan dan keimanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, beliau percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan istri dan anaknya. Maka Nabi Ibrahim naik pada sebuah bukit di Mekah ini, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim naik ke bukit, lalu Nabi Ibrahim memandang ke lembah di mana tadi dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya kata Nabi Ibrahim antara doanya, ya Rabbi inni askantu zurriyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku pada sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Inda baitikal muharram, di sekitar rumahmu yang suci. Ini juga dalil bahwasanya Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim seorang nabi, masih ya satu hal di antara hal yang sangat dia harapkan di keturunannya apa? Agar mereka senantiasa menjaga salatnya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lalu apa lanjut Nabi Ibrahim? Ya, di surat Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, jadikanlah hati manusia senantiasa condong kepada mereka ya Allah. Ya, warzuqhum minas samarat, dan berilah kepada mereka buah-buahan. Pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa ketika apa? Kondisi saat ini Bapak Ibu gersang. Tapi Nabi Ibrahim minta apa? Buah-buahan. Bapak Ibu makan, ada kekurangan buah di hotel? Lihat ya, subhanallah, tempat yang gersang seperti ini kita menemukan semangka, kita menemukan apa di hotel lagi Bapak Ibu? Apel, melon, pisang, segala macam. Bukan hanya kurma Bapak Ibu di Mekah ini. Bapak Ibu ada lihat pohon pisang ya? Ada lihat pohon apelnya? Ya subhanallah, berkah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dan juga tadi Nabi Ibrahim apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Condong untuk mencintai Mekah, condong untuk kembali terus ke Mekah. Bapak Ibu ada yang trauma? Ada yang kapok? Bareng siapa? Baso. Ustadznya siapa? Iklan lagi. Gak sengaja deh Bapak Ibu. Ya, jadi ya subhanallah, artinya hati kita itu akan terus condong ingin ke sini Bapak Ibu. Ingin ke Mekah. Padahal panas, padahal kulit kita kering, kakinya pecah-pecah, kulitnya gatal-gatal. Pak Mahmud udah sejak datang tepar ya Pak. Kapok Pak, nggak pengen sini lagi? Pengen lagi ya? Oh, daftar, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Pak ya. Asam urat ya Pak. Tapi nggak kapok ya, kita nggak merasakan kekapokan. Itu artinya apa? Berarti kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim tadi, yang hatinya senantiasa condong untuk kembali ke Mekah, senantiasa condong ingin pergi ke sini untuk melaksanakan haji dan umrah. Padahal itu semua hal yang melelahkan, itu semua hal yang menghabiskan uang. Tapi kita bahagia. Tapi kita merasakan ketentraman, kita merasakan ketenangan. Ya, itulah ibadah. Itulah ibadah Bapak Ibu. Ya, berapapun yang Bapak Ibu keluarkan, jangan pernah menyesal. Berapapun capeknya Bapak Ibu, jangan pernah menyesal. Karena Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ya, berapapun yang telah kita korbankan, yakin Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda dan jauh lebih baik daripada apa yang telah kita keluarkan. Ya, karena itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya haji dan umrah apa? Yanfiyanil faqar waz dzunub.
menafikan, menghilangkan kefakiran dan dosa. Oke, jadi mudah-mudahan setelah pulang umrah ini, hati kita menjadi hati yang selalu qanaah, hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak merasa rezekinya lambat. Karena sebagian orang merasa rezekinya lambat. Kalau saya gini-gini terus, padahal teman saya kayak gini, dia melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar syariat, tapi dia cepat kaya. Dia cepat kaya. Lalu kita nggak sabaran, kita merasa kalau kita gini-gini aja rezeki kita lambat. Maka ini istibta. Ini apa? Merasa rezeki lambat. Sehingga apa? Dia melanggar aturan Allah, lalu mengerjakan hal-hal yang haram. Padahal kalau kita mau bersabar dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, segitu rezeki kita. Rezeki kita tidak akan tertukar. Ya, rezeki kita tidak akan berpindah. Tapi apa? Terkadang sebagian manusia merasa rezekinya lambat, sehingga dia melakukan hal-hal yang haram, dia melanggar syariat Allah, dia tinggalkan salatnya. Ya, padahal kalau dia bersabar, rezekinya juga pasti segitu. Karena rezeki kita ini apa ibu, semua tentang makhluk Allah ini, rezekinya, ajalnya, itu semua telah dicatat oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tuliskan takdir semua makhluk-makhluknya. Apa yang dia dapatkan, berapa yang dia dapatkan. Ada yang menarik Bapak Ibu, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin ya Al-Abbad, salah seorang ulama Madinah saat ini. Beliau menceritakan tentang rezeki ini Bapak Ibu, tentang betapa menariknya konsep rezeki ini Bapak Ibu. Bahwasanya Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum hatta yastawfiya rizquh. Kalian tidak akan mati, tidak akan wafat, tidak akan sampai ajal kalian, sampai rezeki kalian sempurna, kata Nabi. Sampai rezeki yang telah Allah tuliskan untuk kalian di rahim ibu kalian itu sempurna. Artinya kalau ada orang rezekinya itu misalkan 1 miliar, dia tidak akan wafat sampai dia dapat 1 miliar, baru dia wafat. Contoh menariknya berapa yang disebutkan oleh guru kami Syekh Abdul Razak itu apa kata beliau? Kata beliau ada seseorang masuk ke dalam, ini mau dengar gak? Kalau enggak saya soalnya kan mungkin ada yang terpaksa Pak Ibu dengarnya, ini Ustaz Dir tadi ngomong aja gitu. Ramah perusahaan Bu. Ya, kata beliau apa? Ada seseorang terjatuh dalam sumur Bu, Pak. Jatuh dalam sumur. Lalu berhari-hari dia jatuh dalam sumur, dia nggak mati. Orang-orang berhari-hari berusaha menyelamatkannya, dia nggak mati. Ya subhanallah. Setelah sekian hari orang ini berhasil diselamatkan, lalu keluar dari sumur. Orang-orang heran, orang-orang bertanya, wahai hamba Allah, ya kenapa engkau masuk sumur? Apa ceritanya? Ya, dan engkau nggak mati-mati di sumur. Gimana ceritanya, katanya. Ya, maka orang tadi ya minta waktu sebentar, bernafas. Kasih saya segelas susu dulu, kata dia. Kasih saya segelas susu. Maka orang tadi minum susu. Setelah dia minum susu, dia kembali ke bibir sumur ingin menceritakan gimana proses dia jatuh. Sebenarnya dia mau cerita aja. Qadarullah, terpeleset jatuh lagi ya Pak Ibu. Lalu mati. Lalu mati. Dia tadi mau ceritain nih, gimana ceritanya dia bisa masuk sumur. Tapi apa? Qadarullah, takdir Allah berkata lain, dia terpeleset lagi dan mati. Apa pelajaran di sini Bapak Ibu? Masih ada rezekinya segelas, masih ada rezekinya segelas susu yang Allah tetapkan untuknya, belum dia dapat selama berhari-hari di sumur. Ya, berhari-hari dia di sumur, dia belum mati. Kenapa? Masih ada Allah tetapkan untuk dia, dia mendapatkan segelas susu. Ya, jadi apa yang ingin kita begitu kejar mati-matian dunia ini ya Pak Ibu, sehingga tidak mempedulikan aturan-aturan Allah. Allah tidak melarang kita mencari rezeki, bahkan Allah memerintahkannya. Tapi yang dilarang apa? Yang dilarang jangan terlalu berlebihan dalam mencintai harta tadi, sehingga kita tidak mempedulikan aturan Allah dalam mencari harta tadi.
Maka yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini diantara membelanjakan harta di jalan Allah, ya, yang mana kelak diantara pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan pertama kali kepada kita di hari kiamat apa? Ya, diantara selain solat, ya, diantara itu apa yang ditanyakan oleh Allah, la tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamati hatta tus'ala an arba. Tidak beranjak langkah kaki kita di hari kiamat Bapak Ibu dari tempatnya sampai ditanyakan akan 4 hal. Di antaranya apa? An malihi, tentang hartanya. Harta kita itu ditanya Bapak Ibu. Dolar yang Bapak Ibu simpan sekarang itu ditanya nanti. Rupiah yang Bapak Ibu simpan sekarang itu nanti ditanya. Real yang masih ada itu itu akan ditanya. Apa pertanyaan Allah? Ya, pertanyaan Allah tentang harta kita apa? Dari mana gua dapatkan? Dari mana engkau dapatkan hartamu? Ya, dari mana? Min aina iktasaba? Dari mana engkau peroleh harta? Kita akan ditanya Bapak Ibu. Semakin banyak harta kita akan ditanya. Ditaur, ini dari mana? Yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Allah tidak melarang kita banyak harta. Tidak. Bahkan terpuji ketika seorang banyak harta lalu dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mudah dia menjawab pertanyaannya. Ya Allah, aku dapatkan ini dari pekerjaan yang ini halal. Lalu setelah itu pertanyaannya apa? Wa fima anfaqa, kemana dia belanjakan? Kemana kamu belanjakan? Oke, ini halal. Lalu setelah itu kemana kamu belanjakan? Ditanya lagi. Ya, belanjakan ke Kak Kia ya. Artinya apa? Selama yang kita kemana kita belanjakan itu akan diminta pertanggungjawaban detail oleh Allah. Artinya apa? Jangan sampai membelanjakannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang 10 real ini saya belanjakan ke Kak Kia. Oke, 10 real Kak Kia. Ya, 1000 realnya mana gitu. Ditanya detail. Ya, ditanyakan detail dan itu Bapak Ibu pada hari kiamat ada beberapa keadaan. Ada orang yang tidak ditanya. Ada orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia tidak dihisab, dia tidak diazab. Dan ini jumlahnya hanya sedikit dari sekian miliar jumlah kaum muslimin, ya, dari awal penciptaan sampai sekarang, ya, dari umat Nabi lah, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti, yang Allah berikan izin untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa diperhitungkan yang dia lakukan, tanpa azab, tanpa dia singgah di neraka terlebih dahulu. Bapak Ibu tahu hanya 70.000 orang. Ya, hanya 70.000 orang. Itu tanpa hisab, tanpa azab. Ada sekelompok kaum muslimin nantinya mereka hanya sekedar arat, mereka hanya sekedar diperlihatkan saja secara umum tanpa didetail, tanpa didetail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, kelak seorang hamba yudinil abd, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang kelak akan didekatkan dengan Allah, ya, pada hari kiamat, yaumul hisab. Ya, hanya dia dan Allah. Lalu diletakkan hijab, diletakkan tabir di hadapan semua manusia yang lainnya, sehingga manusia yang lainnya tidak bisa melihat. Lalu Allah hanya memperlihatkan secara umum. Ya abdi, wahai hambaku, hal fa'alta kada yauma kada, wahai hambaku, bukankah engkau melakukan dosa ini pada hari ini di tempat ini? Disebutkan oleh Allah. Allah hanya sebutkan itu. Lalu hamba tadi mengatakan, betul ya Allah, aku lakukan dosa itu di tempat itu, di waktu itu. Wahai hambaku, engkau lakukan dosa ini di tempat ini. Betul ya Allah. Hatta idza zanna annahu qad halak, sampai hamba tadi mengira dia akan celaka, dia akan masuk neraka. Depan Bapak Ibu itu ada tugu Al-Quran. Ya, lihat ada tugu Al-Quran Bapak Ibu. Ini batas, berarti kita akan keluar dari kota Mekah. Berarti saya udah lama juga ngomongnya Bapak Ibu. Udah mau keluar kita. Bapak Ibu lihat di samping kiri kanan kita, ya, hanya, ya, padang pasir, batuan. Ya, kita akan merindukan suasana ini nantinya. Ya, jadi apa kata Nabi tadi, sampai hamba tadi mengira dia akan celaka. Lalu apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku,
Aku telah tutup dosa-dosamu yang kau lakukan tadi di dunia. Tidak ada yang tahu. Inni satartuha laka fid dunya. Aku tutup dosa-dosamu tadi di dunia. Wa inni aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni semuanya. Ya, aku ampuni semuanya, sehingga orang tadi, hamba tadi masuk surga. Dan ada yang dihisab dengan detail, Bapak Ibu. Satu-satu ditanya oleh Allah. Dan itu pasti waktu yang sangat panjang. Lalu ditimbang. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia masuk surga. Dia akan lewat sirat. Semua kita akan lewat sirat. Minkum illa wariduha, kata Allah dalam surat Maryam, dalam surat Toha. Semua kalian akan melewati sirat. Bapak Ibu tahu sirat? Jembatan. Jembatan itu bagaimana digambarkan oleh Nabi? Lebih tipis dari rambut, bagaikan rambut yang dibelah 7. Lebih tipis dari rambut. Dan celakanya Bapak Ibu lebih tajam daripada mata pedang. Lebih tipis dari rambut, namun celakanya lagi apa? Lebih tajam daripada mata pedang. Samping kiri kanannya ada kalalib, ada besi pengail yang siap merobek tubuh orang-orang yang lewat di atasnya. Samping kiri kanannya. Maka yang lewat di sini apa? Orang-orang sesuai dengan amalannya. Dan Nabi di ujung sirat berdoa, mengangkat tangannya, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Nabi, Bapak Ibu, sampai hari kiamat masih ingat kita. Ya, Nabi sampai hari kiamat masih ingat kita. 6. Ya, ini batasnya ya. Ini batas ya tanah, ini batas kota Mekah. Ya, maka kita Amudi ya, Nanzil Amudi. Baik Bapak Ibu. Ya itu dia. So kok disuruh 3 jam ceramah mau nih Bapak Ibu. Tapi kasihan Bapak Ibu. Iya. Karena LC itu Bapak Ibu langsung ceramah. Kenapa? Lulusan celeduk. Enggak lulusan celeduk. Ya Bapak Ibu, jadi itu sirat ya Nabi kata Nabi apa? Nabi seluruh para nabi punya satu doa yang paling diijabah Pak Ibu, dan semua nabi sudah menggunakan doa tersebut agar Nabi Muhammad menyimpannya untuk umatnya pada hari kiamat. Ya, Nabi Muhammad menyimpannya untuk siapa? Untuk kita, untuk umatnya. Ya, maka Nabi di ujung jembatan berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nah, mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu gemilang di sisa usia. Ya, gemilang di sisa usia. Yang menjadi patokan itu Bapak Ibu bukan masa lalu kita, tapi akan menjadi patokan dalam syariat kita itu apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan bagaimana dia menutupnya. Kita sampai sedikit lagi Bapak Ibu ke museum. Kita akan ke museum sebentar. Museum ini museum tradisional Arab lah Bapak Ibu ya, artinya barang-barang Arab yang tradisional, yang kuno-kuno dahulu, seperti apa pancinya, seperti apa tekonya, seperti apa ya, semua yang berkaitan dengan Arab lah Bapak Ibu. Juga nanti ada ya museum-museum kuno, barang-barang kuno, tapi nggak terlalu kuno Bapak Ibu, hanya untuk apa? Untuk melepas kepenatan kita sebentar untuk sebelum menuju Jeddah. Baik, kita akan sampai Bapak Ibu.
terus kan. Dan akhirnya bagaimana? Hah? Live-nya Akhirnya dulu